Geospatial Analytics itu extension ya, jadi harus install apa namanya extension. Nah setelah itu baru teman-teman bisa pakai. Tapi mungkin ada sedikit apa namanya, just in case teman-teman nggak familiar dengan apa namanya Geospatial Analytics, ini mungkin ada sedikit beberapa teori gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belajar data pasti udah familiar nih, ada data to wisdom ya. Jadi data, kemudian dia punya konteks jadi informasi, informasi yang saling berhubungan jadi knowledge ya kan. Knowledge yang digunakan itu namanya adalah wisdom. Nah, salah satu dari proses data to wisdom ini adalah kita mendeteksi kan nowhere gitu ya. Jadi nowhere, know what, know how, know why gitu ya. Jadi nowhere. Nah, ini adalah salah satu karena dia nowhere. Nah, artinya salah satu yang menjadi reason sebetulnya kenapa NIME juga punya capability masuk ke yang berhubungan sama where ya, where itu location gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya kita juga sama-sama realize nih data mengenai geospasial itu data map gitu ya, berhubungan sama peta lah ya, sama map ya, dan temporal data. Kalau temporal data itu juga data yang misalnya data yang berubah-ubah based on waktu gitu ya, itu memang everywhere gitu ya. Jadi ada yang data misalnya data satelit lah ya, terus kemudian data dari smartphone ya, lain-lain lah yang apa namanya IoT dan sebagainya lah ya. Jadi teman-teman juga familiar ini gitu ya. Jadi ini adalah source data yang bisa dipakai gitu ya nanti ya. Nah, tapi secara umum ya kalau kita ngomong geospatial analytics ya, jadi secara teori geospatial data itu adalah location data ya, at a specific time ya, simpelnya seperti itu. Nah, dia ada berapa macam. Jadi ada spatial I/O ya, input output gitu ya. Kemudian ada spatial calculation, spatial manipulation, spatial transformation, spatial conversion ya. Ada spatial visualization, ya ada eksploratorinya gitu ya. Ada modelingnya, kemudian ada location analysis dan ada open dataset. Open dataset itu maksudnya adalah data-data spasial yang open yang bisa kita pakai gitu ya. Ini apa namanya umumnya seperti itu. Jadi capability yang ada di sini ini adalah capability standar ya. Jadi biasanya tools-tools yang punya capability mengenai geospatial analytics umumnya bisa cover semua yang berhubungan dengan case-case ini gitu ya. Nah, kalau di NIME bagaimana gitu ya. Jadi kalau di NIME ya seperti biasa karena kita punya workflow. Jadi setelah install extension nanti kita ada workflow. Jadi apa namanya kita bisa buat workflow seperti biasa mulai dari data akses, processing, kemudian kalau kita mau melakukan exploratory datanya, kemudian kita bisa buat modelnya gitu ya, dan kita bisa visualize ya. Kalau berhubungan sama geospasial maka visualisasinya juga berhubungan dengan geospasial gitu ya. Nah, untuk NIME gitu ya, data-data apa aja sih yang bisa diproses secara geospatial analytics? Jadi yang pertama, asal kita punya data, misalnya ada latitude, longitude-nya ya, oke, itu dia bisa diproses, ya kan? Atau punya data yang kita sebut sebagai WKT ya, well known text gitu ya. Jadi well known text ini sebenarnya binary format gitu ya, yang isinya adalah data-data geospasial gitu ya, WKT. Atau nanti yang punya data GeoJSON gitu ya. GeoJSON itu juga bisa diproses ya di NIME ya. Source shape file ya itu juga bisa diproses, dan GeoPackage ya itu juga bisa proses ya. Jadi data-data ini ya, data-data umum ini ya, saya ulangi lagi, ada data long lat atau WKT, GeoJSON, shapefile, GeoPackage ini bisa diproses di NIME. Nah, mungkin yang teman-teman perlu pahami, ini ada basic teori juga dari geospatial analysis. Jadi ada data yang namanya, kita lihat yang kanan dulu ya, ada data yang namanya point itu titik gitu ya. Point itu titik. Jadi ini kalau misalnya isi datanya ya pasti point, maka titik. Kalau titik artinya koordinat, point 30, 10. Ya artinya kalau di sini bentuknya itu misalnya seperti ini, 30, 10, 30 ke kanan, 1, 2, 3, 30, 10 ya, naik 1 gitu ya, 30, 10 ya. Jadi itu contoh kalau point. Kalau type-nya itu ada line string, ya maka dia misalnya contoh ini datanya line string 30, 10, 10, 40, 40, 40 gitu ya. Jadi 30, 10 data ini misalnya ya. Kemudian 10, 30 ya kan.
kemudian 40-40 di sini gitu ya. Itu contoh kalau line ya. Nah, kalau polygon dia seperti line tapi nyambung gitu ya. Jadi apa namanya titiknya nyambung. Jadi kalau punya polygon nih 30-10, 40-40, 20-40, 10-20, 30-10, maka dia balik lagi kan ke 30-10 sehingga dia datanya nyambung. Itu namanya disebut sebagai polygon ya. Ada lagi yang tipenya geometry collection, jadi gabungan dari point ya, line string dan polygon ya. Nah, kemudian bisa juga data isinya multi point ya, jadi tipenya dia multi point, jadi dia titik-titik tidak dihubungkan. Ada yang multi string gitu ya, multi string, dan ada yang multi polygon gitu ya. Nah, ini adalah data-data umum ya yang ada di geospasial ya. Nah, ini tadi poin, line string, polygon ini kita sebut sebagai WKT type. Jadi WKT itu tadi ingat ya, WKT itu adalah well known text ya. Jadi format WKT itu well known text, ada point, line string dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau di NIME gimana? Nah, kalau di NIME ya itu ada data yang disebut sebagai geopoint. Ini kalau WKT-nya itu sama dengan point ya. Geoline itu sama dengan line string, geopolygon sama dengan polygon, geocollection itu geometry collection, geomultipoint multipoint ya, geomultiline itu adalah multiline string, geomultipolygon adalah multi polygon ya. Ini kalau di NIME seperti itu. Nah, pembagiannya kalau di NIME data geo ini adalah ya ada yang point, ada yang line, ada yang polygon, ada yang collection. Collection bisa multi point, multi line atau multi polygon ya. Kira-kira intinya seperti itu, cuman yang kita perlu tahu adalah istilah-istilah aja nih ya, point, line string, polygon dan sebagainya. Oke, next. Nah, kemudian geospatial nodes-nya apa aja yang ada di NIME? Ini ada macam-macam. Jadi ada geospatial files ya. Jadi ini untuk baca data-data geospasial. Contohnya nih ada misalnya GeoFile Reader. Jadi dia bisa membaca tuh baik data dari GeoJSON, WKT dan sebagainya ya. Nah, ini untuk filenya. Kemudian dia ada other file ya yang bisa dibaca juga, atau sebelahnya adalah conversion gitu ya. Dia bisa konversi datanya gitu ya antar data geospasial. Kemudian dia juga punya node-node yang berhubungan dengan data open ya, atau open source ya. Jadi ada OSM boundary map gitu ya. Kemudian ada OSM point of interest dan seterusnya ya. Dan kalau yang ada data-data memang contohnya data US Census dan sebagainya, ini data-data open dataset yang memang available ya, yang bisa dipakai gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nodes yang bentuknya adalah untuk kebutuhan projection ya. Jadi polygon to line, ada projection dan sebagainya. Ada node-node yang untuk calculation data spasial gitu ya. Dia untuk calculation, ada yang untuk analisis gitu ya. Ada yang untuk visualization dan ada yang untuk manipulation gitu ya. Nah, ini sebagian node-node ya yang ada di NIME geospatial nodes ya yang mungkin bisa kita pakai. Nah, kemudian untuk lagi mudahin nanti kita akan masuk ke workflow gitu ya untuk kita coba lihat berapa contoh. Jadi ada contoh nanti workflow yang pertama itu hanya untuk visualize ya. Jadi kalau kita punya data kita hanya masukin lokasi, misalnya masukin Rawamangun, Sentul, Kelapa Gading ya kan, Pacuan Kuda ya, atau kita masukin koordinat gitu ya. Kemudian itu bisa kita gabungkan, kita concatenate ini, kemudian ditampilkan di peta gitu ya. Peta juga ada beberapa macam nanti cara menampilkan. Nanti kita akan lihat ya, ini simpelnya seperti itu. Nah, kemudian kedua, kalau yang simpel nih, misalnya memang fitur-fitur standar yang ada di geospasial gitu ya, yang by the end nanti untuk visualisasi ya, ini juga ya tadi ada misalnya ada point ya, kemudian ada polygon atau shape ya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nanti kita coba lihat juga ya. Next, nanti kita coba lihat juga yang simple. Jadi kalau saya mau lakukan clustering, jadi clustering nggak ada hubungannya sama geospasial ya, cuman contohnya mau saya clustering adalah long latnya gitu ya, atau koordinatnya saya clustering ya, supaya saya bisa pengelompokan poin-poin saya, titik-titik saya ini berdasarkan koordinatnya gitu ya. Ini ada
contohnya ada 3 klaster, baru kita tampilkan di map-nya contohnya gitu ya. Dan kemudian yang simple misalnya kita ngitung distance ya. Nah mungkin ada beberapa yang lebih kompleks, cuman karena ini hanya intro gitu ya, untuk supaya nanti kalau teman-teman just in case ada yang mau analisisnya sampai ke geolocation-nya ya kan, ini bisa dijadikan acuan gitu ya. Nah, simpelnya seperti itu ya. Nah, coba kita masuk ke contohnya gitu ya. Jadi ini ada contoh workflow. Jadi contoh nih ya. Kalau workflow ini kita punya misalnya node namanya OSM boundary map. Jadi sebenarnya di OSM boundary map itu tinggal masukin location aja ya. Jadi misalnya saya masukin location, kemudian saya masukkan ke sini gitu ya. Contoh misalnya ini Ramangunnya saya ganti aja deh, misalnya yang lebih gede deh, misalnya apa sih, Pulau Gadung gitu ya. Nah, ini kalau ada di web, nah, dia cari dia akan search ya. Jadi kalau dia dapat lokasinya, ini kalau nggak dapat ya dia ini mungkin Pulau Gadungnya harus dikasih spasi mungkin ya. Oh Pula ya nih salah ya. Pulau Gadung misalnya. Oke, ini kalau enggak ya kita coba kasih spasi ya. Jadi intinya kita coba masukin satu location, nah ini locationnya kemudian dia dapatkan data-datanya ya, data-data locationnya gitu ya. Jadi data geometrinya dan seterusnya, long latnya dan apa dan sebagainya ya. Termasuk kalau di data situ udah ada nih, oh ini daerah-daerah industrial dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian dari sini saya punya juga nih data, tadi kan ini berarti bukan Ramangun ya, ini udah jadi Pulau Gadung, kemudian ini ada Sentul, Kelapa Gading ya, ini sebetulnya yang penting asal ada di peta ya, mau itu kota kabupaten, mau itu kemudian mungkin kecamatan gitu ya, tinggal ditulis aja. Jadi misalnya ini Pulau Gadung ya, misalnya gitu ya, oke. Nah setelah itu kita gabungkan, ya ada titik-titik nih, 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya titik-titik ya, dan kemudian ini kita tampilkan nih di geospasialnya. Nah ini tampilkan yang penting data geometrinya, kemudian displaynya mau apa dan sebagainya, kemudian ini kita run ya. Cuman ini mungkin kita putus dulu ya ini, oke, misalnya supaya titiknya nggak ngawur gitu ya. Nah, jadi kita hapus dulu misalnya, kita run gitu ya. Oke, nah ini kita dapat petanya. Nah ini petanya tergantung kita settingnya ya. Jadi misalnya tadi settingnya kita petanya pakai apa? Pakai OpenStreet misalnya ya. Marker cycle-nya 1 dan sebagainya ya. Nanti kalau mau coloring-nya di set di sini silahkan gitu ya. Nah ini kemudian based on ini kita dapat lokasi. Tadi karena geometrinya itu bentuknya shaping ya, tentu kita dapat nih. Ya, ini daerah Sentul, daerah tadi Kelapa Gading ya. Tapi kalau mau yang lain-lain ya ada di sini gitu ya. Untuk untuk lokasinya ya, ini Pacuan Kuda gitu ya. Ya ini dan seterusnya ya. Atau misalnya contohnya kalau tadi Pulau Gadung yang luas, kita balikin lagi misalnya ke Ramangun ya. Contoh. Lebih imbang datanya. Oke ya, jadi ini contoh yang datanya udah jadi seperti ini misalnya. Ya ini ada Gading, ini Pacuan Kuda, ini Ramangun gitu ya contohnya ya. Dan kemudian ini Sentul misalnya untuk city gitu ya. Nah, ini contoh kita tampilkan ya. Nah, atau kita tampilkan data, kalau tadi kan ini bentuknya kan adalah shaping ya, karena kita pakai OSM. Tapi kalau saya punya data long lat sendiri gitu misalnya ya, long lat bisa nggak ya? Bisa aja kalau long lat. Kemudian kita punya data, tapi jangan lupa long latnya diubah dulu jadi geometri ya, supaya kita pilih long lat, geometrinya kita dapat, karena geometri ini yang bisa ke peta gitu ya. Jadi kalau saya masukkan ke sini ya maka dia punya geometri. Contohnya kemudian terserah nih kalau mau di filter atau tidak gitu ya rename-nya. Ya, jadi misalnya nih kita nggak filter, ya, saya masukkan ke sini, ini pakai spatial heat map gitu ya. Kita set dulu sebagai data geometri dan seterusnya ya. Kita set nih pakai S3 yang sekarang contohnya kita pakai mapnya.
Kalau di run, ya dia akan keluarkan datanya. Cuma ingat tadi dia ada data apa pol titik ya. Jadi datanya kesannya kayak apa? Seperti ini kalau kita tampilkan titiknya. Nah, tapi kalau misalnya kita filter gitu ya misalnya, jadi yang kita tampilkan hanya data-data yang apa tadi Romangun, Sentul, ya Kelapa Gading, ya Pacuan Kuda itu. Nah ini kalau kita run, maka kita, ya, nah, oh sorry ya ini, oh sudah ya. Oke. Oke, apa ya? Jadi kita run, ini karena namanya juga keluar di sini nggak apa-apa ya. Jadi istilahnya kita coba zoom aja gitu ya. Nah ini adalah data B, intinya nih dia cuma menampilkan apa data. Nanti kalau mau dia langsung center apa dan sebagainya tinggal tinggal kita set aja sebetulnya gitu ya. Kalau dia mau apa namanya langsung center kemana dan sebagainya. Cuman ini menggambarkan data yang gabungan antara shape dan misalnya ini ada data apa namanya heat map-nya gitu ya dan seterusnya. Oke, Oke, ini untuk visualisasi. Nah, terus kemudian untuk yang basic geospasial, ini ada workflow-nya. Mungkin kita zoom aja workflow-nya. Ya, ini juga cuman basic-basic aja ya. Jadi satu kalau saya punya table, isinya long lat gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa long lat itu diubah menjadi geometri, geometri baru kemudian di-show di geospasialnya ya. Ini kan long lat, berarti datanya data titik ya. Ini gambarnya tergantung peta yang kita pilih gitu ya. Nah, kalau tadi kita punya data OSM, ini sama nih, data OSM, OSM-nya kita masukin satu lokasi, ya maka otomatis dia mengeluarkan data-data geometrinya ya. Tinggal apa namanya kita mau tampilkannya seperti apa. Ya, jadi contoh kalau di sini misalnya ini bentuknya geometrinya, ini bentuknya adalah poligonnya ya atau shape-nya gitu ya. Kalau di sini misalnya kita tampilkan bentuknya titiknya gitu ya dan seterusnya gitu ya. Jadi apa namanya tergantung dari cara kita aja. Kalau di sini geometrinya tadi kan data ini data geometrinya kan seperti ini ya. Jadi kalau saya punya geometri, geometrinya poligon. Nah, kalau data yang ini karena kita filter ya jadi kita hanya ambil long lat-nya saja, kemudian long lat-nya baru dijadiin geometri, maka sekarang data geometri kita menjadi point. Ingat yang tadi teori di awal ya, geometri itu bisa point, bisa poligon, bisa line ya. Jadi kita bisa manipulasi. Nah, karena data geometrinya point, maka pada saat ditampilkan di peta, munculnya dia hanya point ya. Tapi kalau tadi datanya poligon, dia munculnya poligon gitu ya. Nah, atau bisa juga ini di apa berdasarkan centroid dan sebagainya ya kita masukkan ya. Jadi ada datanya ya kan apa namanya data dari long latnya dan data centroidnya ya kan ya terserah kita mau melakukannya itu seperti apa gitu ya. Nah next contoh lagi yang sederhana misalnya kita lakukan ini datanya adalah data kita punya ada data country-nya ya kemudian ada data-data lain ada long latnya ya kan kemudian kita punya data populasi dan sebagainya yang mau ditampilkan di map ya. Jadi resultnya bisa macam-macam. Jadi misalnya kita mau yang ini population ya. Jadi country by population dan seterusnya gitu ya. Yang warnanya disesuaikan dengan populasinya kan. Kemudian ini bisa apa? Bisa dia mau lebih detail ada country city dan population gitu ya. Termasuk kita tampilkan nih circle-circle-nya atau heatmap-nya gitu ya, based on data-data ini ya. Jadi kalau di sini kita tampilkan ini, ya dia markernya gitu ya, ada size-nya tergantung dari population gitu misalnya ya kan, number of class-nya 5 kita bagi 5 dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau ini ya kita set ya ini hanya apa yang mau ditampilkan kalau mouse over ya atau tooltip ya atau kemudian pop up dan seterusnya gitu ya nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi kalau ini ya katanya lebih apa atau apa yang kita set ya. Oke itu yang basic buat teman-teman. Kemudian mungkin ada ada satu lagi nih misalnya ini kalau projectionnya kita ganti ya. Jadi sebetulnya
dia by default dia ada projection yang dipakai gitu ya. Nah, ini kita ganti projectionnya, ya. Jadi kita ganti settingnya gitu ya. Dan kemudian ini geospasialnya ya. Jadi ini tergantung apa yang kita set ya. Ini karena pakai point sama distance dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat dari contoh workflow-nya saya sudah upload gitu ya. Nah, next misalnya sekarang kita maunya ini simple nih kan, teman-teman udah belajar mengenai clustering kan. Jadi kalau saya punya data location data, saya punya data saya ini saya punya long lat gitu ya. Nah, long latnya mau saya clustering gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini kalau ini pertama misalnya ini contohnya kita ambil biar lebih kecil, kita ambil aja bahwa dia hanya California aja gitu ya. Kemudian kita normalize. Di normalize apa sih long latnya? Biar dia cuma jadi 0 sampai 1 range-nya ya. Kita normalize, kita udah belajar kan normalize, denormalize gitu ya. Kemudian di k-means-nya kita akan cluster 3 berdasarkan long lat-nya, tapi long lat yang sudah di normalize gitu ya. Nah, setelah jadi clusternya kita denormalize lagi, kemudian kita kasih warna nih misalnya. Oke, cluster 0 warnanya apa, 1, 2 apa, dan resultnya bisa kita tampilkan di map ya kan. Sorry, ini kalau ini bukan map, ini scatter ya. Jadi kalau berdasarkan long lat-nya, kalau kita pakai scatter kira-kira begini nih. Jadi ada data long, data lat ya, longitude latitude, kita cluster, ini cluster apa masing-masing cluster yang 0, 1, 2 ya, termasuk 1, 2, 3 gitu ya. Ini ada clusternya. Nah, sebetulnya kalau mau ditampilkan di peta ya, cuman bedanya ini ada petanya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita bisa karena ini kalau kita mau tampilkan di peta ya. Jadi tadi kalau kita tampilkan dalam bentuk scatter ya long latnya seperti itu, kalau di peta ya ada background petanya gitu ya untuk dia keluar titik-titiknya ini. Nah, tapi bisa juga nih, oke saya colornya nggak mau based on color manager ya. Jadi misalnya karena tadi kita punya data long lat ya, long latnya kemudian saya jadikan geometri di sini, long latnya saya jadikan geometri ya kan. Geometri menggunakan ini standar ya, memang PSG 4326 saya utak-atik. Nah, kemudian saya tampilkan di geospasial, cuman warnanya saya setnya based on dari geospasial ya, warnanya pakai rainbow gitu ya. Nah, ini kemudian resultnya adalah sebagai berikut, atau kalau kita show seperti ini ya. Kalau data yang di geospasial, jadi ini yang basic ya, simple. Kalau menampilkan hanya visualisasi apa dan sebagainya. Ini kalau data-data misalnya punya data-data GPS dari apa namanya, dari dump truck kita mau dibuat dan sebagainya ya bisa dibuat garis gitu ya. Nanti kalau mau pakai cycle-nya bisa dibuat yang slide bar dan sebagainya. Itu yang kalau teman-teman mau analisis seperti itu ya. Jadi per cycle dia jalannya kemana, untuk masing-masing DT nanti dibuat ada pilihan DT-nya dan sebagainya. Silahkan kalau teman-teman mau pakai untuk apa namanya, analisis data ya. Atau kalau mau pakai map misalnya nanti ada road-nya ya kan, mana road-nya yang bagus, mana yang udah harus di maintenance dan repair dan sebagainya, silahkan gitu ya. Nah, next mungkin yang mungkin sering kepake juga adalah sebetulnya yang berhubungan sama distance ya. Jadi kalau saya punya titik, jadi titik-titik poin ini sebenarnya adalah titik-titik dari rumah sakit gitu ya. Ya kan, terus kemudian kalau ini adalah lokasi-lokasi sensus lah, ini contohnya cuman, tapi sebetulnya di sini saya cuma mau pakai, saya mau ambil ada apa namanya, ada yang menjadi source ya, ini ID adalah source ID, dan yang menjadi destination ID ya. Kemudian saya hitung dari jarak dari untuk masing-masing source ke destination. Nah ini saya set di sini, saya set kilometer, jadi datanya tuh kilometer ya, berdasarkan Euclidean ya kan. Nah, kemudian ini saya join lagi source destination-nya, ya, kemudian supaya saya dapat table seperti ini ya. Jadi, ini data source-nya, ini adalah WKT-nya atau data point-nya ya. Ini data geometri dari source-nya, geometri destination, kemudian ini origin ID, soalnya source ID, ini destination ID, dan ini distance-nya gitu ya. Jadi terserah teman-teman mau menampilkan atau tidak dan sebagainya ya. Tapi ada fitur-fitur lain juga sebenarnya di sini untuk menghitung misalnya kalau distribusi jarak terdekatnya yang lewat mana, apa dan sebagainya, nanti tinggal dilihat sama teman-teman ya, ininya apa namanya, misalnya di geospatial analytics-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat data geospatial analytics nanti bisa dilihat, karena di sini ada yang analytics apa dan sebagainya, teman-teman bisa
bisa coba gitu ya. Kalau memang mau ada analisis geospasialnya ya. Nah, mungkin kira-kira untuk yang geospasial basicnya seperti itu ya. Dan ini memang geospasial, mungkin kalau ada tools-tools geospasial lain mungkin banyak yang lebih advance juga ya, cuman ini apa yang ada di NIME gitu ya.